Hai, halo teman Bakudaya, selamat malam. Semoga semua masih semangat 45 ya. Kita di bulan Agustus. Agustus selalu jadi bulan yang spesial. Suasana perayaan peringatan kemerdekaan masih terasa di sekitar kita. Mulai dari bendera dan umbul-umbul yang masih menghiasi jalan, sampai karnaval dan lomba-lomba 17-an yang masih berlangsung meriah. Nah, malam ini kita punya acara sendiri untuk merayakan dengan merenungkan kembali makna proklamasi dan bagaimana semangat itu bisa dihidupkan di tangan generasi Z hari ini. Selamat datang di webinar Bakudaya edisi Agustus 80 tahun Merdeka, semangat proklamasi di tangan Gen Z. Terima kasih telah meluangkan waktu teman Bakudaya untuk hadir dan belajar bersama malam ini. Saya Reni, senang sekali bersama tim Bakudaya bisa menemani jalannya acara kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya sampaikan 3 hal terkait pelaksanaan webinar. Pertama, agenda webinar adalah talk show, diikuti dengan tanya jawab. Sepanjang sesi, fitur chat, berbicara, video peserta tidak aktif. Kedua, terkait tanya jawab nih. Pertanyaan dari teman Bakudaya akan dibacakan di sesi tanya jawab nanti. Nah, silakan tuliskan pertanyaan terkait topik melalui form Q&A yang kami bagikan di chat Zoom. Kemudian yang ketiga, terkait sertifikat. Bagi teman Bakudaya yang mengikuti keseluruhan webinar dan menginginkan sertifikat, informasi lengkap akan disampaikan di akhir sesi. Nah, teman Bakudaya, tahun ini kita memperingati 80 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi pada 17 Agustus 1945 bukan sekedar pernyataan politik, tapi janji kedaulatan, bahwa bangsa ini berdiri dengan martabat, keadilan, dan persatuan. 8 dekade kemudian, tantangan kita berbeda. Kalau dulu melawan penjajah, kini kita menghadapi arus globalisasi, ketidakpastian ekonomi, dan polarisasi digital. Di tengah semua itu, generasi Z hadir sebagai mayoritas populasi dengan energi, kreativitas, dan jejaring global. Malam ini kita akan membahas bagaimana semangat proklamasi bisa dihidupkan kembali di tangan Gen Z. Webinar ini dipersembahkan oleh Bakudaya, HR Consulting dengan semangat Elevating Human Potential, Transforming Organization. Kami di Bakudaya percaya bahwa kemerdekaan bukan sekedar warisan sejarah, melainkan amanah yang harus terus dijaga dan diwujudkan oleh generasi masa kini. Melalui diskusi malam ini, Bakudaya ingin mengajak kita semua, khususnya Gen Z, untuk menafsirkan proklamasi bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan aksi nyata dalam kedaulatan ekonomi, pangan, kepemimpinan, dan kolaborasi lintas generasi. Nah, teman Bakudaya, sekarang saatnya saya memperkenalkan moderator talk show malam ini. Sebelum saya kenalkan, mari kita lihat CV-nya. Ibu Maria Agustina Samperuru, atau akrab juga disapa dengan Mbak Pepi. Beliau adalah founder dan CEO Bakudaya, seorang praktisi human capital dengan lebih dari 25 tahun pengalaman dalam mendampingi organisasi bertransformasi, mulai dari rekrutmen, learning and development, hingga talent and performance management. Beliau telah membuktikan bahwa perubahan sistem organisasi hanya akan berhasil jika manusianya ikut berubah. Dengan pengalaman di bidang human capital dan transformasi organisasi tersebut, beliau paham betul pentingnya nilai besar seperti proklamasi bisa diterjemahkan menjadi aksi nyata dalam kepemimpinan, kolaborasi lintas generasi, dan pembangunan bangsa. Baik,
Tanpa berpanjang kata lagi, mari kita sambut moderator malam ini, Mbak Pepi Samperuru. Selamat malam, Mbak Pepi. Selamat malam Mbak Reni, terima kasih banyak sudah diperkenalkan dan sudah membuka acara webinar kita dengan semangat. Baik. Semangat 45. Yes. Saya serahkan ke Mbak Pepi ya. Thank you. Thank you. Baik, selamat malam teman Bakudaya. Senang sekali bisa berada di sini bersama teman-teman sekalian dalam webinar bulan Agustus ini dengan tema 80 tahun merdeka, semangat proklamasi di tangan Gen Z. Oh ya teman Bakudaya, tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk teman Bakudaya yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan langsung dituliskan saja di form yang linknya di-share di chat ya. Baik. Nah, teman Bakudaya, 80 tahun, 8 dekade lalu, para pendiri bangsa dengan penuh keberanian memproklamasikan kemerdekaan. Sebuah pernyataan berdaulat yang bukan hanya soal politik, tapi juga janji untuk terus membangun Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu. Hari ini, tantangan yang kita hadapi tentu berbeda. Kita tidak lagi berjuang mempertahankan kemerdekaan fisik, tapi kita menghadapi perjuangan baru, menjaga kedaulatan ekonomi, kemerdekaan berpikir, dan juga persatuan bangsa di tengah derasnya arus globalisasi dan disrupsi digital. Disinilah generasi Z atau Gen Z, generasi yang saat ini menjadi kekuatan demografis terbesar di Indonesia, memegang peranan penting dengan kreativitas, teknologi, dan jejaring global yang dimiliki. Gen Z bukan hanya penonton, tapi juga garda terdepan penerus amanah proklamasi. Dan untuk membuka perspektif kita lebih jauh mengenai tema 80 tahun merdeka, semangat proklamasi di tangan Gen Z, malam ini kita beruntung sekali kedatangan seorang narasumber yang sangat berpengalaman dalam isu kedaulatan, pangan, dan pembangunan bangsa. Beliau adalah seorang akademisi, ekonom, sekaligus tokoh publik yang banyak terlibat dalam perumusan kebijakan strategis untuk Indonesia. Maka tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memperkenalkan narasumber utama kita malam ini. Dan sebelum beliau hadir di depan kita, saya akan bacakan profil beliau terlebih dahulu. Nah, ini dia. Keynote speaker kita malam ini adalah Profesor Dr. Insinyur Bayu Krisnamurti, MS, Master of Science. Seorang akademisi, ekonom, sekaligus birokrat dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di bidang agribisnis dan kebijakan ekonomi. Beliau menempuh seluruh pendidikan tingginya di Institut Pertanian Bogor, IPB, hingga meraih gelar doktor di bidang ekonomi pertanian. Dalam perjalanan karirnya, Prof. Bayu telah menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan, antara lain sebagai Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, serta Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Beliau juga dipercaya memimpin sejumlah penting seperti Bulog, RNIID Food, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Di dunia akademik, Prof. Bayu adalah guru besar kebijakan agribisnis di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, serta aktif di berbagai organisasi profesi dan yayasan, termasuk sebagai pembina dan ketua Yayasan Bina Swadaya, pendiri dan ketua Yayasan Suligar Indonesia, serta pendiri dan Dewan Pembina
Yayasan Bangsa Kita Peduli. Atas kiprahnya, beliau telah menerima berbagai penghargaan, di antaranya Bintang Mahaputra Utama, Satya Lencana Karya Satya, dan penghargaan dari pemerintah Prancis. Teman Bakudaya, yuklah kita langsung saja sambut bersama Bapak Bayu Krisnamurti sebagai keynote speaker kita malam ini. Oke, selamat malam Prof. Bayu. Selamat malam Bu Gepi. Aduh, senang sekali nih Prof. Bayu bisa hadir di sini, bertemu dengan Prof. Bayu. Terima kasih sekali kehadirannya ya Prof. Alhamdulillah, terima kasih undangannya. Sama-sama Prof. Prof, ini masih dalam semangat HUT RI ke-80. Maka di webinar kita malam ini mengusung tema 80 tahun merdeka, semangat proklamasi di tangan Gen Z. Dan kita akan ngobrol-ngobrol di sekitar tema ini ya Prof ya. Nah, saya langsung aja deh ajukan pertanyaan pertama untuk Prof Bayu. Kalau buat Prof Bayu, esensi proklamasi kemerdekaan yang paling relevan untuk Indonesia tahun 2025 ini apa? Baik, sekali lagi terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Esensi yang paling utama menurut saya adalah bahwa kita harus sangat bersyukur. Kita harus sangat bersyukur, betul-betul. Ya kalau seumur hidup kita nggak pernah bersyukur, bersyukurlah bahwa kita ini merdeka sekarang. Dalam situasi di mana misalnya kita di media sosial maupun di berbagai media lain kita melihat saudara-saudara kita misalnya di Gaza, bagaimana penderitaan mereka, atau di banyak tempat masih ada pengungsi yang mengalami kesulitan, atau negara-negara yang masih terus menghadapi ancaman dan risiko ya untuk entah peperangan, entah opresi, entah ketidakbebasan dalam kedaulatannya, maka menurut saya kemerdekaan adalah hal yang luar biasa dan sesuatu yang amat sangat kita syukuri. Itu menurut saya yang pertama. Tetapi setelah kita bersyukur, ya, saya ingin mengulangi lagi soal bersyukur ini. Kadang-kadang karena ini tadi bicaranya soal Gen Z ya, dan mungkin ya jangankan Gen Z, saya saja itu kadang-kadang suka lupa gitu bahwa kita ini hidup di negara yang merdeka. Kita bisa bikin acara Bakudaya semacam ini. By the way, saya suka banget tuh kata-katanya Bakudaya. Ya, itu adalah karena kita merdeka. Kalau kita nggak merdeka, nggak bisa kita bikin acara begini. Ngomong begini aja nggak bisa. Ya. Jadi, jangan lupa itu gitu. Dan apapun yang kita pikirkan saat ini, maka kemerdekaan itu merupakan hal yang paling fundamental yang harusnya kita syukuri. Tetapi setelah itu, rasa syukur atas kemerdekaan, esensinya adalah untuk mendayagunakannya, memanfaatkannya, menjadikan kemerdekaan sebagai modal untuk melakukan sesuatu. Apalah artinya merdeka, tapi kemudian kita pasif, tidak peduli. Kita pasif, tidak berbuat apa-apa untuk orang lain. Karena hakikat dari kemerdekaan adalah juga, dan rasa syukur karena kemerdekaannya, kita harusnya senang atau lebih senang apabila orang lain juga merdeka. Jadi kemerdekaan kita itu mengandung rasa syukur dan sekaligus tanggung jawab bahwa orang lain juga harus merdeka.
Nah, tadi Bu Pepe juga udah bilang bahwa secara politik mungkin kita sekarang sudah merdeka, dan itu kita syukuri. Tapi ternyata banyak hal yang kita belum merdeka ternyata. Ada kata-kata dari seorang peraih hadiah Nobel, namanya Amartya Sen. Dia mengatakan bahwa keluar dari kemiskinan adalah kemerdekaan. Jadi, kalau kita miskin, atau dengan kata lain, kalau kita miskin, kita terbelenggu oleh kemiskinan, maka kita tidak merdeka. Jadi hakikat penderitaan yang paling serius dari kemiskinan misalnya, itu adalah ketidakmerdekaannya. Coba bayangkan aja, kalau ada tetangga, saudara, atau siapapun lah yang kita lihat itu miskin, meskipun dia secara politik mungkin berdaulat, bahkan mungkin secara politik pun kedaulatannya hilang. Dia mungkin kesulitan untuk ngurus KTP, dia mungkin kesulitan untuk pergi ke tempat pemungutan suara untuk menjalankan haknya sebagai warga negara yang berdaulat. Tapi lebih dari itu, dia mau melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan, yang dia butuh lakukan, tidak bisa karena kemiskinannya. Atau ada orang-orang yang di tengah sekarang perkembangan teknologi yang sedemikian canggih, sedemikian cepat, sedemikian setiap saat berubah. Kemudian ada orang yang tidak punya pengetahuan itu, tidak punya pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi. Bayangkan betapa tidak merdekanya dia, ya, di tengah ketidaktahuan dan, mohon maaf kalau saya pakai kata-kata kebodohan atau keterbelakangannya. Bahkan yang paling sederhana, atau ya mungkin bukan sederhana ya, yang mungkin Gen Z paling merasakan. Coba bayangin kalau ada satu daerah, satu desa, satu tempat di ujung Indonesia yang nggak ada internet. Betapa tidak merdekanya dia. Nah, gitu loh. Ya. Jadi kita mungkin perlu melihat secara lebih mendasar bahwa kemerdekaan itu, seperti yang dikatakan Bung Karno, itu adalah jembatan emas. Proklamasi kemerdekaan tahun 45 itu adalah jembatan emas. Dan di seberang jembatan itu, jadi kalau jembatan emas itu ya kita harus menyeberangi jembatan itu. Setelah kita sampai di seberang jembatan, disitulah sebenarnya perjuangan kemerdekaan itu lebih besar dari proklamasinya sendiri. Setelah kita menyeberang jembatan itu, ini kata-katanya Bung Karno, kita akan mencoba untuk mensejahterakan rakyat kita akan mendidik rakyat kita akan berperan di dengan negara-negara lain di dunia, kita akan memajukan kecerdasan bangsa kita dan seterusnya, seperti yang diamanahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi kalau pakai bahasa yang dengan kalimat yang pendek, hakikat kemerdekaan bagi saya adalah sebuah rasa syukur yang tak terhingga, disertai dengan tugas dan tanggung jawab untuk membuat orang lain juga merdeka. Baik. Oke. Kebanyakan Ini ya menarik jawabannya sekali. ya. Enggak sama sekali, Prof. Ini justru menjelaskan rasional latar belakang pemikiran di penjelasan Prof. Jadi sebuah rasa syukur yang tidak terhingga yang disertai oleh tugas dan tanggung jawab untuk membuat orang lain merdeka juga. Dan tadi menarik sekali jembatan emas itu ya, analogi jembatan emas. Nah, kalau
Kemudian dengan jembatan emas itu, jadi saya masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Prof. Bahwa setelah 80 tahun, setelah proklamasi, kemerdekaan ini adalah jembatan emas, dan kemudian kita nyebrang ke melewati jembatan emas ini. Lalu kalau dari pengamatannya Prof. Bayu, bentuk kemerdekaan apa yang saat ini masih perlu diperjuangkan dengan kondisi Indonesia pada saat ini? Oke. Pertama kita harus sadari ya, saya itu seneng nonton film ya, dan saya sering terinspirasi oleh kata-kata dari film yang saya tonton gitu ya. Ada salah satu film di tokohnya mengatakan bahwa yang kira-kira dalam bahasa Indonesia kira gini, negara kita itu tidak mudah. Negara kita atau bangsa kita, rakyat kita itu adalah rakyat yang advance. Mereka tidak mudah untuk disuruh-suruh, diperintah-perintah, harus begini, harus begitu, apalagi Gen Z ya. Jadi, kalau kita mengajukan menampilkan sesuatu, maka rakyat kita, bangsa kita itu akan dengan kritis melihatnya, gitu ya. Yang kedua, rakyat kita ini, bangsa kita ini besar dalam segala arti. Nomor 4 terbesar penduduk di dunia. Sabang Merauke itu sama dengan seluruh selebar Eropa. Kalau kita taruh Banda Aceh di Los Angeles, maka kita dapatkan Jayapura ada di Washington DC, sebentang benua Amerika gitu. So we are big gitu. Jadi dengan demikian juga menjadi kompleks. Nah, jadi kalau pakai bahasa anak saya mungkin dia bilang udah banyak mau, udah gede, banyak maunya, ribet banget gitu. Nah, dengan demikian ini menjadi tantangan. Kenapa? Karena hakikat kemerdekaan yang lain adalah bahwa yang merdeka itu adalah orangnya. Yang merdeka adalah manusianya. Manusia sebagai individu, manusia sebagai bagian dari komunitasnya, manusia sebagai bagian dari bangsanya. Nah, kalau kita kombinasikan itu, jadi pertanyaannya Bu Pepi menjadi tidak mudah untuk menjawabnya. Karena masing-masing itu akan, atau hampir semua dimensi kita punya orang yang sudah merdeka, tapi di sisi lain, kita punya juga orang yang belum merdeka. Tadi sepintas disebut soal pangan. Kalau dibilang bahwa orang Indonesia nggak merdeka secara pangan, merdeka. Ya, banyak yang sudah, sangat banyak yang sudah merdeka. Mau makan apa aja ada, mau seleranya mau berubah bisa. Merdeka dia, memutuskan dan kemudian melaksanakan keputusannya. Tapi masih ada juga masyarakat kita yang kurang pangan, kurang gizi, yang selalu bertanya-tanya, atau pakai bahasa yang mungkin sedikit spiritual gitu, masih tidur dengan perut lapar di malam hari. Masih ada. Tadi saya menyebut soal pendidikan. Kita punya orang-orang jenius yang sangat luar biasa. Orang-orang yang punya terobosan teknologi, pengetahuan, berbicara di panggung-panggung internasional, berdiri sama tinggi dengan semua ilmuwan terpintar di dunia. Tapi kita juga punya masyarakat yang membaca mungkin belum bisa. Atau misalnya kita adalah sekarang ini dinilai salah satu bangsa yang paling paling banyak menggunakan handphone. Tapi ternyata mungkin baru 10-15%, 20% dari kemampuan handphone itu yang kita kuasai oleh sebagian besar rakyat kita. Dan seterusnya. Jadi, makanya saya sering mengatakan, Indonesia is not easy. There is no simple answer, gitu ya, untuk masalah-masalah yang mendasar seperti kemerdekaan.
Tapi kalau saya juga nggak setuju kalau ada yang bilang, wah kita kan belum merdeka, kita masih dijajah. Nggak juga, saya bilang gitu. Jadi ini di setiap aspek kehidupan kita bisa menemukan orang-orang yang di Indonesia yang sudah sangat establish, mapan, dan betul-betul mengambil keputusan bagi dirinya, tapi di sisi lain kita juga masih punya tanggung jawab bahwa sebagian dari bangsa kita mungkin belum merdeka seperti yang lainnya. Baik, baik. Terima kasih, Prof. Nah, dengan pernyataan Prof tadi, Indonesia is not easy, bahwa mungkin masih ada orang-orang yang tidur dengan perut lapar di malam hari, maka saya jadi berpikir dengan pengalaman Prof di pemerintahan ataupun sebagai akademisi, lalu bagaimana bisa menerjemahkan nilai proklamasi ini ke dalam kebijakan publik yang berdampak nyata bagi rakyat? Kata-katanya adalah berdampak nyata. Menurut saya kata-kata kuncinya tadi yang dikatakan oleh Bu Pepi, berdampak nyata. Dampak nyata. Dan lagi-lagi dengan sebuah pemahaman Indonesia is not easy. Ya. Tapi saya orang yang akan memilih begini, kalau saya bisa bantu satu orang, maka saya akan bersyukur saya telah membantu satu orang. Loh, apakah dengan membantu satu orang berarti menyelesaikan masalah kemerdekaan Indonesia? Tidak, tapi bagi orang itu paling tidak, dia sudah bisa terselesaikan masalah kebelum merdekaannya. Kalau saya bisa membantu, katakanlah 20 juta orang dengan memberikan mereka kepastian bahwa setiap bulan mereka akan mendapatkan beras, ya 10 kilo atau 20 kilo setiap bulan. Apakah itu menyelesaikan semua masalah? Tidak, tapi paling tidak mungkin tidak semua malam mereka lapar. Mungkin sepertiga malam atau maksudnya sepertiga malam itu sepertiga dari malam-malam mereka atau separuh dari malam-malam mereka tidak lapar. Apakah itu menyelesaikan? Mungkin belum, tapi yang sepertiga dari malam-malam itu pun kita syukuri. Jadi dampak nyata itu yang harus dicari, dan setiap kita, lagi-lagi setiap kita yang punya kemampuan, sekecil atau sebesar apapun, pada tugas pribadi maupun pejabat publik, itu semua harus berpikirnya demikian. Dalam hal ini, karena saya hampir 20 tahun ya di jabatan publik, saya malah justru makin menghayati bahwa betapa pentingnya pemahaman ini itu juga dihayati dan diambil sebagai bagian dari misi oleh masyarakat banyak. Saya pernah mengalami situasi begini, Bu Pepi, ini cerita kasus saja. Jadi waktu itu kejadiannya di Nusa Tenggara Barat, di sekitar Pulau Lombok. Ada satu keluarga yang salah satu anggota keluarganya sampai meninggal karena kekurangan pangan, gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh kepala desa itu kepala desa itu marah-marah, kemudian dia marah-marah, telepon ke kepala dinas di kabupaten. Kepala dinasnya telepon kepala dinas di provinsi, kepala dinas provinsinya telepon saya. Pada waktu itu saya memang mengambil jabatan yang juga ngurusi hal yang demikian. Loh, reaksi saya pada waktu itu dalam hati ya, kemana para tetangga? Loh, iya, memang saya sebagai pejabat publik bertanggung jawab terhadap, dan saya mengatakan iya, saya bertanggung jawab, dan seketika juga saya gerakkan untuk kita kasih bantuan dan segala macam. Tapi dalam hati saya, kemana para tetangga? Padahal, mohon maaf, kata-kata yang diajarkan kepada saya itu, dosalah kamu kalau kamu tidur malam hari dengan perut terisi, padahal tetanggamu lapar.
Jadi harusnya semangat komunal kita itu juga harus mencoba mengadres masalah yang berkaitan dengan ketidakmerdekaan sebagian dari kita itu. Dan kalau kita lihat contoh yang positif di tempat lain, misalnya contoh yang lain di Jogja, betapa satu komunitas itu bisa luar biasa saling bantu sedemikian sehingga paling tidak dalam radius mungkin 2, 4 atau 5 kampung tidak ada satupun yang lapar, tidak ada satupun yang menganggur, tidak ada satupun yang tidak punya income. Kenapa? Karena masjidnya itu berperan sebagai sentral untuk kegiatan ekonomi juga. Kita pada waktu itu membantu, misalnya dia bikin ATM beras. Ya, kita bantu kita bikin ATM beras, di mana masyarakat miskin bisa secara free ngambil berapa saja, bisa datang ke situ ngambil beras untuk makannya. Kalau mereka mau jualan di situ boleh. Mereka katakanlah butuh modal, ditanya kamu mau jualan apa? Nih pisang goreng ah. Kalau pisang goreng mah 30.000, 40.000 aja cukup. Nih 40.000 gitu. Jadi dan itu semangatnya semangat komunitas. Dan ternyata komunitas yang diikat oleh kebersamaan tadi itu bisa saling memerdekakan akhirnya. Jadi saya merasa bahwa dampak nyata dari apapun yang kita lakukan itu harusnya dilakukan oleh semua. Menolong satu orang manusia itu sama dengan menolong seluruh kemanusiaan. Mencelakakan satu orang manusia itu sama saja dengan, atau kata-kata yang lebih sadis, membunuh satu orang manusia itu hakikatnya sama dengan membunuh seluruh kemanusiaan. Nah, semangat itu harusnya ada di sekitar kita. Jadi masing-masing pasti punya kemampuannya, dan itu yang harus kita dorong dan kembangkan. Ya, ya, ya. Jadi sangat real sekali ya, Prof ya, sebenarnya. Dan setiap individu bisa melakukan their part hanya Ya. dengan membantu atau memastikan tetangga sebelah kita bisa makan. Itu saja sudah menjadi peran kita di dalam tadi ya, mengemban tugas dan tanggung jawab pada saat kita mensyukuri kemerdekaan. Gitu ya, Prof ya. Prof ini dalam banget sih, jadi memberi insight yang bagus sekali, Prof, buat saya. Thank you so much, Prof. Ini padahal kita baru mulai nih ngobrol-ngobrolnya. Belum masuk ke Gen Z-nya nih. Nah, sekarang saya jadi mau langsung ke Gen Z-nya. Kalau dari pengamatannya Prof juga pasti akan berinteraksi banyak sekali dengan Gen Z di kampus ya, Prof. Nah, menurut Prof, bagaimana Gen Z ini dapat berperan langsung dalam memperkuat ketahanan pangan ataupun tadi ya di dalam bentuk pengejawantahan kemerdekaan yang bisa dia nikmati, dan juga lebih besar lagi adalah bagaimana misalnya mendorong kemandirian ekonomi lokal sekitar Gen Z itu. Menurut Prof atau dari pengamatannya Prof gimana? Oke, saya senang dengan lagi-lagi quote yang mengatakan setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Ya. Jadi saya yang tadi saya bilang bahwa banyak orang Indonesia yang tidak hanya menguasai 10-15% dari kemampuan handphonenya, salah satunya saya. Ya, ngaku aja lah. Nah, tapi Gen Z enggak. Mereka adalah anak timbangan zaman ini gitu. Mereka lah yang menciptakan, mungkin mengembangkan dan juga memanfaatkan. Makanya kalau saya baca hasil studi katanya mereka ini Gen Z itu beberapa cirinya saya baca aja, ini bukan pendapat saya hanya mempelajari karena diminta Bu Pepe untuk ngomongin Gen Z. Misalnya mereka lebih fasih teknologi, mereka teknologi savvy gitu. Nah, bayangkan mereka fasih teknologi,
itu sebuah potensi dan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Teknologi, kalau bagi saya secara gampangnya, itu adalah solusi terhadap masalah, salah satu. Atau hal yang mempermudah hidup kita. Itu teknologi. Nah, bayangkan kalau berbagai masalah yang dihadapi saat ini oleh masyarakat kita, yang dalam tanda petik tadi belum merdeka, mau di pangan kah, mau di pendidikan kah, dan sebagainya, itu sebenarnya bisa dijawab dengan teknologi. Dan sangat banyak contoh yang sudah terjadi. Betapa teknologi menjadi solusi. Mulai dari misalnya daerah kesulitan air, maka mereka bikin teknologi irigasi tetes, dripping irrigation. Dan itu tersedia di YouTube di mana-mana contohnya. Hanya dengan menanamkan rumput-rumput kering sepanjang daerah-daerah yang kayak gurun sekalipun, itu bisa jadi menghijau. Di belakang saya ini sebagai background ini tanaman padi. Kita sudah makin kesulitan untuk mendapatkan lahan penanaman padi. Tapi ada teknologi dan sekarang sudah tersedia, bisa dikembangkan lebih lanjut, teknologi yang ditanam di atas air. Indonesia adalah negara dengan 75% laut, air. Ada padi yang sudah misalnya diketahui tahan terhadap salinitas, terhadap garam. Kalau itu dikombinasikan dan ada teknologi yang lain namanya biotek yang bisa dikerjakan untuk membuat barang hal-hal yang superior dari satu tanaman dan tanaman lain digabungkan. Bayangkan kita bisa nanam padi di atas laut, misalnya. Itu nggak ada lagi kelaparan, nggak akan ada lagi kekurangan pangan dan yang lain. Itu aja satu contoh. Dan banyak sekali. Jadi menurut saya, kalau tak ditanyakan apa yang bisa dilakukan oleh Gen Z, Anda, para Gen Z, you are the person of this age. Anda adalah orang-orang di zaman ini justru. Jangan-jangan saya tadi dibacakan di CV, saya pernah 2 kali jadi anggota kabinet. Itu dalam tanda kata yang perlu digarisbawahi adalah pernah. Itu yang lalu, itu past tense. Nah, sekarang ini, anak-anak Gen Z inilah yang harus memberikan jawaban. Yang mungkin, bahkan saya pun tidak bisa membayangkan, mengimajinasikan apa yang mereka bisa beri solusi. Dan lagi-lagi seperti saya katakan tadi, sangat banyak contoh ya anak-anak Gen Z yang kemudian melakukan sesuatu dan akhirnya itu menjadi solusi. Kuncinya hanyalah itu tadi, datang dari rasa syukur bahwa dia merdeka. Anak Gen Z ini adalah generasi yang betul-betul praktis apa sih yang mereka rasakan. Mereka sudah tidak melewati perang kemerdekaan, mereka tidak menghadapi situasi gejolak politik tahun 60-an, semua tersedia. Ya. Jadi, ya bisa mereka lakukan apa saja. Saya malah justru pengen bertanya, mudah-mudahan nih banyak Gen Z yang denger ya. Ada nggak ide, ada nggak pemikiran untuk memberi solusi itu? Pergunakanlah generasi saya yang sudah ngelewatin periode ini untuk memastikan bahwa Anda tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Supaya apa yang Anda lakukan itu nanti bisa lebih impactful. Berdampak tadi, lagi-lagi kata kuncinya Bu Pepi. Ya. Kami banyak sekali melakukan kesalahan. Nah, kami masih punya wisdomnya, masih punya memori pengalamannya, untuk memberikan mungkin berdiskusi dan berdialog. Sedemikian sehingga Anda tidak mengulangi kesalahan kami. Gitu. Sekali lagi, setiap masa ya itu ada orangnya,
atau boleh diperluas, setiap masa ada generasinya dan setiap generasi ada masanya. Dan saat ini adalah masanya generasi Z itu. Oke. Gen Z, you are the person of this age gitu ya, Prof? You are the person of this age, Gen Z. Baik, thank you, Prof. Nah, mungkin nanti Gen Z silahkan ajukan pertanyaan, tuliskan di kolom chat ataupun di formulir Q&A, sehingga bisa terjadi dialog nih. Seperti tadi kata Prof. Bayu, wisdom-nya Prof. Bayu, pengalamannya Prof. Bayu bisa dipelajari, dipetik oleh teman-teman Gen Z, dan teman-teman Gen Z bisa belajar dari sana dan juga kemudian tidak mengulangi kesalahan yang sama ya, Prof ya. Jadi justru menjadi lebih baik lagi. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang ini, Prof, kalau menurut pengamatan Prof Bayu lagi, kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi pada saat ini untuk menjaga persatuan bangsa di era polarisasi digital dan kondisi Indonesia pada saat ini, kira-kira menurut Prof Bayu, bagaimana Gen Z bisa berkontribusi lagi secara langsung di dalam menjaga persatuan bangsa secara khusus? Kalau menurut saya ada 3 tantangan terbesar zaman ini. Dan karena tantangan itu datang di zaman ini, maka ini menjadi tantangan terbesarnya Gen Z. Yang pertama adalah menurut saya krisis iklim. Ini masalah ini sangat-sangat serius dan punya dampak yang sangat luas. Dan seringkali karena belum ada solusinya, kita menjadi memperparah sumber masalah dari krisis iklim. Contoh sangat sederhana gini, di Jakarta atau di kota-kota besar sekarang rasanya makin gerah, makin panas. Apa yang kita lakukan? Beli AC, pasang AC. Padahal AC itu sebenarnya adalah salah satu kontributor dari kota yang menjadi panas. Nah, ini menurut saya di situ seriusnya. Jadi dia kalau pakai, saya nggak tahu, saya agak susah nyari kata-katanya, mungkin bahasanya pakai bahasa Jawa yang agak kasar, itu bulet. Ya, vicious circle yang muter aja di situ gitu. Nah, ini sangat saya sangat khawatir ini akan menjadi doomsday skenario. Jadi makin hari makin terus berputar berat. Itu tantangan yang sangat serius. Dan kalau tadi kaitannya dengan persatuan, produsen beras, ini contoh saya ambil beras saja karena saya menguasai beras dan di belakang saya ini padi. Produsen beras di Indonesia itu hanya 11 provinsi dari 35. Berarti kan ada kira-kira 24 provinsi yang tidak memproduksi beras cukup. Kalau iklim ini nanti makin serius krisisnya, bisa terjadi nanti ada yang mengatakan, oh swasembada itu tidak lagi di level nasional, dia swasembadanya di level provinsi. Dalam perjalanan pengalaman saya di pemerintahan itu, saya menghadapi notion semacam itu ya, bahkan sudah jadi kebijakan dari pemerintah daerah, sudah lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali. Ada daerah mengatakan, swasembada hanya untuk kami. Loh, Anda ini gimana? Anda itu sentra produksi padi. Kalau padimu nggak boleh keluar dari daerahmu, saudaramu di provinsi lain itu bagaimana? Ini satu provinsi loh, bukan negara.
bukan antar negara, bukan antara Indonesia dengan negara lain. Kan gitu. Itu makanya nih krisis iklim ini serius dan kita harus cari solusinya, harus bisa mencari solusi. Kemudian yang kedua, ada masalah lain yang kedua, masalah yang kedua itu adalah kecepatan perkembangan teknologi yang beyond our ability to comprehend. Perkembangan teknologi sedemikian sehingga sebagian besar dari rakyat, sebagian besar dari masyarakat tidak bisa mengikutinya. Nah, itu ancaman serius terhadap kemerdekaan dan dengan demikian menjadi ancaman serius terhadap persatuan. Sama-sama anak SMA di satu daerah yang dia punya 5G internet, kemudian ada anak lain di daerah yang internetnya putus sambung. Dan jangan dianggap anekdotal, itu bukan lelucon. Kemarin ada kalau nggak salah pendaftaran pegawai atau apa, itu anak-anak muda ngumpul di dermaga di tengah panas jam 12, jam 1 siang terik untuk ngisi aplikasi lamaran kerja. Kenapa? Karena disitulah tersedia internet. Di tempat di desanya tidak tersedia internet. Coba bayangkan, perkembangan teknologi semacam itu ternyata langsung mendiskriminasi kita. Ya. Orang yang mampu dan tidak mampu, orang yang punya akses dan tidak punya akses. Itu baru teknologi internet, saya belum bicara financing, saya belum bicara berbagai hal lainnya. Jadi perkembangan teknologi ini yang sedemikian cepat sehingga kita tidak memahami, nggak bisa ngikutin, itu juga bahaya. Loh, apakah teknologinya yang harus direm? Enggak dong. Enggak. Tapi bagaimana caranya kemudian kita menjembatani untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan itu? Contoh, yang salah satu solusi supaya nggak ngomong masalah saja. Saya punya mahasiswa atau baru lulus, jadi dia sudah lulus dari sarjana. Kemudian dia tuh selama di kampus belajar tentang drone. Kemudian setelah lulus dia mendedikasikan dirinya menjadi drone services untuk kampungnya, ya, sedemikian sehingga drone bisa membantu para petani di kampungnya untuk mengelola pertanian dengan lebih baik. Lalu saya tanya, kamu kan nggak dapat gaji? Iya, nggak apa-apa lah Pak, saya ikut makan aja. Tapi saya senang karena ngelihat para petani saya sekarang bisa lebih produktif. Tapi itu menurut saya adalah ancaman. Yang kalau kita tidak bisa menemukan model-model kayak si anak tadi dengan drone dan petaninya itu kita akan kesulitan. Kemudian yang ketiga, ada di dalam alam pikir dan pendapat sedemikian hingar-bingarnya opini dan informasi, fakta, dan karangan, ya, hoax dan data berseliweran di sekitar kita, maka ini benar-benar kayak tsunami setiap hari ke dalam otak dan batin kita. Dan kalau kita tidak siap dan kita tidak punya mekanisme untuk mengelolanya, maka itu akan menjadi ancaman serius. Sangat mudah saya misalnya kok saya dapat informasi tentang Bu Pepi begini, waduh. Atau Bu Pepi dapat informasi Pak Bayu begini. Sangat mudah, dan itu masuk ke dalam sampai kepada akar existing intelektual maupun pemahaman kita, bahkan sampai ke budaya. Jadi ini
tidak mudah mendefinisikannya aja nggak mudah, tapi itu menurut saya ancaman yang serius. 3 hal itu menurut saya yang ada sekarang di sekitar kita sehari-hari yang harus kita cari solusinya, dan mungkin seperti tadi yang bisa menjawab itu ya memang adalah mereka yang hidup dan berperan di zaman ini, karena ketiga ancaman tadi itu juga mengancam the very existing of Gen Z. Saya kalau lihat dari umurnya, Gen Z sekarang mungkin sudah mulai berkeluarga, ada yang sudah punya anak, anaknya masih kecil, dan lain-lain. Bagaimana futures-nya, bagaimana masa depan dari keluarganya, dari anaknya itu? Kalau 3 masalah yang saya sebut tadi, itu tidak bisa kita cari solusinya. Oke. Thank you Prof. Bayu. 3 tantangan terbesar, krisis iklim, kecepatan perkembangan teknologi yang sangat dahsyat, dan tsunami informasi gitu ya yang berseliweran yang kita harus punya mekanisme untuk mengelolanya. Oke. Thank you banget, Prof. Ini akan menjadi mudah-mudahan teman-teman Bakudaya Gen Z yang hadir malam ini mudah-mudahan meningkatkan awareness para Gen Z tentang ketiga tantangan ini. Dan Bapak, pertanyaan saya terakhir sebelum kita masuk ke sesi Q&A, karena nanti sudah ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam formulir Q&A. Nah, pertanyaan saya sebelum kita masuk ke sana adalah, kalau Bapak mau memberikan pesan kepada teman-teman Gen Z ini, agar teman Gen Z dapat menghidupkan semangat proklamasi, kira-kira pesan Bapak seperti apa? Pertama, kalau saya nih ngomongnya, be selfish. Pikirkan dirimu sendiri, itu pertama kali. Dan pada saat Anda memikirkan diri Anda sendiri, ajukan satu pertanyaan, bisakah saya hidup tanpa orang lain? Kalau jawabannya tidak, nah, maka kemudian saran saya yang kedua, pedulilah pada orang lain. Ya. Jadi saya tidak mengatakan sok kayak malaikat, kamu harus peduli orang lain, enggak. Egois lah, be selfish lah. Dan seharusnya kalau kita melihat pada diri kita dan mementingkan kepentingan kita, maka kita akan sadar kepentingan kita tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak memikirkan orang lain, kita tidak membutuhkan orang lain, kita tidak bersama orang lain. Kita lahir tidak bisa sendirian, kita butuh orang lain, butuh bidan, butuh dokter, butuh apapun. Dan nanti kalau kita meninggal pun, kita juga butuh orang lain yang nguburin dan lain-lain. Dan dalam perjalanan di antara 2 titik itu, setiap saat kita butuh orang lain. Nah, kalau sudah iya itu jawabannya, maka yang kedua adalah pedulilah dengan orang lain. Gitu. Kalau itu kita mulai dari sana, maka kemudian nanti itulah kemudian hakikatnya kenapa kok waktu itu Bung Karno tidak sendirian, tapi bersama-sama mengproklamasikan kemerdekaan. Itulah sebabnya kenapa ada pemuda-pemuda menculik pimpinan-pimpinan kita, dibawa ke Rengas Dengklok, dan kemudian di sana dipaksa, Bung, ayo sekarang merdeka. Karena mereka peduli dengan orang lain. Itu satu circle lah. Circle yang kedua, saran saya, bisakah kita sebagai Gen Z hidup tanpa identitas? Ternyata kita butuh nomor handphone aja, kita butuh nomor handphone, kita butuh alamat email, kita butuh nomor KTP, kita butuh identitas untuk nyimpan uang di bank, dan seterusnya. Kita butuh paspor. Kita butuh identitas. Dan sampai batas tertentu nanti kita akan
Identitas kita akan kemudian mulai nama kita, keluarga kita, rumpun kita, kampung kita, negara kita, bangsa kita. Kita butuh menjadi orang Indonesia. Bukan karena Indonesia menjanjikan segala kemudahan dan kemurahan dan bahwa Indonesia sudah sempurna dengan tidak ada masalah, tidak. Kita butuh Indonesia karena itulah hakikat kita. Kita orang Indonesia. Indonesia tidak sempurna, tapi itu identitas kita. Nah, kalau mau ditambah, mau lebih hebat dari itu, mau lebih tinggi sedikit dari itu, bisakah kita ya tidak mencinta? Ini agak romantis gitu ya. Bisa nggak kita tidak mencinta? Kayaknya nggak bisa. Buat apa kalau kita kemudian tidak ada yang kita cintai? Dan saya tidak hanya mengatakan bahwa ini hubungan pasangan atau apapun, tidak, tapi juga mencintai alam sekitar kita, mencintai bumi ini, mencintai identitas tadi, mencintai Indonesia. Maka kalau kita sudah sampai level itu, jadi gini, Indonesia adalah identitas kita, dan Indonesia adalah juga yang kita cinta. Betapa sedihnya coba kalau kita nggak bisa mencintai satu negara, satu bangsa, atau satu tanah air. Maka tadi Indonesia tidak sempurna, tapi sungguh-sungguh layak untuk dicinta. Jadi pertama, kalau kita sudah peduli dan kemudian kita cinta, maka itu sudah menjadi bagian dari, ditambah di depan tadi, bahwa kita syukuri kemerdekaan yang kita sudah miliki, didasarkan oleh peduli dan cinta. Itu nggak ada batasnya Anda mau berbuat apa saja. Dan insya Allah, meskipun cuma membantu satu orang, menanam satu pohon, membersihkan satu got atau satu sungai, itu sudah berkontribusi kepada kemerdekaan kita. Oke, peduli dan cinta. Romantis ya, Prof, di malam hari ini. Oke, Prof, thank you so much. Kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Maka sudah ada pertanyaan, saya akan bacakan untuk pertanyaan pertama, Prof. Sebentar, oke. Pertanyaan pertama, kaitannya dengan kedaulatan pangan. Sebagai petani muda, bagaimana kami bisa menjadikan pertanian lebih menarik bagi teman-teman Gen Z yang biasanya lebih tertarik pada teknologi digital. Ini dari Mas Ruli. Itu yang kadang-kadang ya, kita tidak, saya seringkali kalau bilang sama teman-teman dan termasuk juga mahasiswa saya atau yang saya kenal dan mereka membanggakan mereka punya teknologi digital. Cobalah, digital itu apa? Digital itu adalah connection, ya, mengkoneksikan. Kalau pakai itunya mereka 0101 mengkoneksikan. Jadi digital itu kan awalnya dulu pelajarannya kayak orang nyalain lampu ya, on off gitu kan. Jadi it's about connection. Cobalah lihat mana ada digital lebih canggih tingkat koneksinya daripada tanaman padi di belakangnya. Dari satu unsur hara nitrogen di tanah bisa jadi bulir padi. Tunjukin digital mana yang bisa menghasilkan kayak gitu. Nggak ada. Jadi bukan mempertentangkan, menghadapkan teknologi pertanian dengan teknologi digital, itu menurut saya
sama seperti disuruh memilih antara kemampuan kita berpikir dan kemampuan merasakan sakit. Nggak bisa. Kita butuh dua-duanya. Dan alhamdulillahnya, kalau saya memandangnya, sekarang teknologi dan pengetahuan digital kita sudah demikian berkembangnya. Sehingga kita bisa lebih memahami tumbuhnya padi tadi, tumbuhnya pepaya, tumbuhnya singkong, tumbuhnya sawit, tumbuhnya tanaman-tanaman yang ada di pertanian. Tadi penanyanya mengatakan sebagai petani muda, saya tidak tahu dia bertaninya apa, tetapi misalnya saya punya contoh, ya, dua orang bersaudara di daerah Demak, Jawa Tengah, mereka menanam melon, ya, mereka menanam melon, dan itu berada di greenhouse dan fully computerized, fully digital, mulai digital mengatur air, mulai suhu, kelembaban udara dan sebagainya, bahkan bagaimana kalau melon itu kan merambat, jadi bagaimana dia bikin modeling simulasi pertumbuhan rambatan si tanaman melon yang paling optimal, sehingga dia kemudian bisa menghasilkan melon dengan sangat bagus, manis sesuai keinginan konsumen, nggak terlalu manis tapi juga tidak bahasa Jawanya sepo, tidak tawar, manisnya pas, gedenya pas, jusnya pas, dan semua itu dia lakukan dengan simulasi digital. Kenapa kok bisa? Karena dia punya visi tadi, tidak mempertentangkan antara si melon dan digitalisasi. Ya. Jadi kalau ditanyakan gimana caranya bisa mengajak anak muda lain untuk bertani, jadilah contoh, gitu aja. Dan kalau tadi dikhawatirkan adalah soal digitalisasi, masukin dong digital pada on farm-mu. Ya. Pelajari dan kembangkan, laksanakan. Habis itu kasih contoh. Ini kita juga sudah mulai memasuki katanya sekarang the age of experience. Ya. Jadi marketing menggunakan influencer udah makin surut, udah hampir nggak ada. Buzzer makin nggak laku. Kenapa? Karena ternyata consumers itu sekarang sangat mementingkan experience dan mereka jauh lebih menghargai experience. Jadi ada orang jalan ke restoran, orang biasa, bukan selebritis, bukan apa, terus kemudian bikin testimoni sambil makan, itu jauh lebih impactful secara marketing daripada dia bikin video kah segala macam. Nah, jadi make the experience, you already there gitu. Anda sudah menjadi petani, jadi ceritakanlah. Dan yang menurut saya salah satu hal yang positif dari perkembangan ini adalah kita tidak usah khawatir bahwa ternyata dalam perjalanannya ada gagal. It's part of the experience. Tahu bahwa yang bagian ini gagal dan ternyata gagalnya cuma segini, nggak sejelek yang dibayangkan. Itu ternyata malah jadi positif dampaknya. Ya. Ya, saya tidak tahu apakah ini menjawab, tapi menurut saya sih yang kita tinggal lakukan adalah membuka wawasan kita untuk melihat apapun yang kita lakukan sebenarnya sesuatu yang lagi-lagi patut kita syukuri di tengah kemerdekaan yang kita rasakan. Oke. Ya. Dan jadilah contoh ya Prof ya. Jadilah contoh supaya benar-benar bisa menginspirasi teman-teman muda lainnya untuk ya masuk ke dunia pertanian. Oke, semoga menjawab ya Mas Ruli. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Prof.
Untuk karyawan muda yang sering struggling menyeimbangkan idealisme dengan tuntutan target, apa nasihat Bapak agar kami bisa tetap memegang nilai kemerdekaan, integritas, kebersamaan komunal di dunia kerja yang sangat kompetitif? Dari Mbak Tina. Silakan, Prof. Kalau saya, pesan saya, pertama, find your why. Find your why. Temukanlah mengapa Anda melakukan itu, mengapa Anda bekerja. Mungkin katakanlah why-nya adalah, oh ini demi untuk keluarga saya, atau ini untuk demi ibu saya. Nah, semua tantangan tadi itu, apakah mengalahkan your why itu, alasan Anda melakukan bekerja atau apapun. Kemudian, ya sama, nanti kemudian apakah tadi menjaga integritas, membangun komunal itu bagian dari your why atau tidak? Kalau itu tidak, mau diapain, mau disuruh kayak apa, saya bicara di sini atau Bu Pepi bikin acara kayak gini lagi berpuluh-puluh juga akan ada gunanya. Karena tidak menjadi bagian dari motivasi kita untuk melakukan apa yang kita lakukan. Termasuk misalnya, oke, kita bekerja. Buat apa sih kita kerja gitu? Kan? Ada yang bilang, loh, kan saya kerja supaya dapat uang, kemudian saya bisa punya kehidupan yang seperti saya inginkan. Misalnya contohnya nih, ada teman, ya sebenarnya saya baca juga, dia bilang begini, salah satu tanda kesejahteraan katanya di Jakarta itu adalah kalau bisa sholat maghrib di rumah dan jam 9 malam sudah tidur. Itu tanda sejahtera katanya. Jadi ya menurut saya kalau kita sudah temukan itu yang tadi disebutkan, itu bisa menjadi bagian dari komponen yang kita inginkan, justru bukan karena diminta atau ditugaskan atau disuruh, enggak, tapi kita inginkan. Dan kalau itu udah kita inginkan, ya kita akan, we will find a way. If you already find your why, you will find your way. Okay. Find your why. Itu kayak find your purpose gitu ya, Prof ya? Ya. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia lakukan itu ya? Okay. Cuma lebih enak aja, find your way, Find then your there way. will find your why, and then you will find your way. Yes, rhyming. Right. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Prof. Anonim yang menuliskannya, saya bacakan. Kita tahu Gen Z itu generasi yang sangat dekat dengan teknologi, tapi seringkali pertanian dianggap tidak keren atau kurang menarik. Menurut Bapak, bagaimana caranya Gen Z bisa ikut terlibat dalam mengembangkan kedelai supaya kita nggak terus bergantung pada impor? Nah, pertama tentunya kita harus menggunakan ilmu pengetahuan ya, dan objektif, ya, kritis objektif. Misalnya ini contohnya lagi, tadi masalah supaya kita tidak tergantung pada luar negeri gitu kan. Menurut saya itu ada dua sisi. Pertama tadi yang saya katakan waktu Bu Pepi tanya terakhir kan, saya bilang be egois, dan kemudian bertanya bisakah kita hidup tanpa orang lain. Pertanyaannya sama buat Indonesia, bisakah Indonesia hidup tanpa negara lain? Ya kan? Bisakah pangan Indonesia tersedia tanpa negara lain? Kalau begitu, kalau jawabannya bisa, yang pertama kali harus dihilangkan adalah budaya makan dulu. Bisa nggak kita makan tanpa pengaruh budaya makan dari luar? Tanpa kimchi, tanpa ramen, tanpa ya makanan, tanpa pizza, tanpa steak dan lain-lain.
Kalau itu ternyata enggak loh, tapi kan itu bagian dari pilihan. Nah, bagian dari pilihan. Jadi, mari kita lihat dulu secara objektif. Terus kemudian yang kedua, Indonesia ini besar, tetapi juga tidak besar-besar amat dalam arti sumber daya yang bisa menopang pangan itu. Mungkin bisa kita bersuasembada segalanya, tapi dengan merusak hutan. Maukah? Atau juga misalnya dengan memaksakan hal-hal yang yang sebenarnya tidak cocok untuk Indonesia, itu kemudian dipaksakan untuk ada di Indonesia karena sudah terlanjur kita tergantung kepadanya. Misalnya, lebih dari 25% sekarang dari karbohidrat yang kita makan itu gandum. Dalam bentuk roti, mie, dan yang lainnya, pizza dan lain-lainnya. Apakah kalau kita mau bersuasembada artinya kita swasembada gandum juga? Padahal gandum bukan datang dari daerah seperti Indonesia. Demikian juga kedelai. Ini kalau tadi kata bicara soal kedelai ya. Kedelai itu di Indonesia itu makanan berbasis kedelai ada dua. Yang pertama, yang kedelainya dihancurkan, dikeras, namanya di-crushing, dihancurkan. Itu oncom, kecap, ya, terus kemudian ya banyak lah macam-macam